Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke dan dari seluruh dunia ya. Ketemu lagi ya dengan saya saudara. Biasalah saudara, saya akan tetap berbagi ilmu yang asli loh, ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi untuk kita umatnya. Kalau kita tahu ilmu ini, kita tidak akan salah kaprah dalam kehidupan. Maka kita harus tahu ilmu ini, ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi. Dan saya akan memberitahunya ya. Saudara, kita harus tahu ya, Tuhan kan yang pertama kali menciptakan yaitu Nur Muhammad atau ruhnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad disebutnya bapaknya semua ruh ya. Dan setelah itu kan Tuhan menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta isi 7 lapis langit, serta isi 7 lapis bumi, serta jarak-jaraknya. Dan setelah itu Tuhan menciptakan makhluk, yaitu Adam yang diciptakan dari 4 unsur yang ada di bumi, yaitu tanah, air, api, angin, dan istrinya yang dibuat dari tulang rusuk Nabi Adam atau sebagian dari tubuh Adam. Setan iblis yang diciptakan dari api neraka, bangsa jin yang diciptakan dari 2 unsur yaitu api neraka dan cahaya warna hitam, serta malaikat yang diciptakan dari cahaya warna putih. Dan kita harus tahu setan iblis kan pasang-pasangan, setan lelaki iblis perempuan. Adam berpasangan, Adam lelaki Hawa perempuan. Bangsa jin yang disebut Bayul dan Payul, Payul lelaki dan Bayul perempuan, kecuali malaikat yang tidak ada pasangannya, itu tunggal ya, jadi tidak ada pasangan malaikat itu. Dan setelah itu Tuhan kan yang diciptakan ruh ya, ruh dari Nabi Adam sampai ruh manusia akhir zaman yaitu diciptakan di Lauhi Mahfuz, dan bentuknya ruh itu menggelayot sebutir cahaya dan diturunkan ke alam dunia ini ke rahim perempuan itu, rahim 4 bulan secara bertahap atau tidak langsung di ke alam dunia kan, yaitu berturut-turut. Nah, setelah itu Tuhan kan menyimpan Adam dan Hawa di surga, setan iblis di surga, dan bangsa jin yang langsung diturunkan di alam dunia. Jadi yang pertama di alam dunia itu bangsa jin yaitu Payul dan Bayul. Dan setelah itu Tuhan menciptakan kitab yang di Lauhi Mahfuz yang disebut kitab Lauhi Mahfuz. Dan kita harus tahu kitab Lauhi Mahfuz yang pertama kali di kitab Lauhi Mahfuz itu tentang hukum kehidupan tentang perkawinan. Kenapa Tuhan menciptakan hukum kehidupan? Yang pertama hukum perkawinan, kita harus tahu karena Tuhan akan menyatukan pasangan-pasangan tersebut, yaitu Adam dan Hawa yang disatukan dalam tali ikatan Tuhan atau perkawinan menjadi suami istri atau satu badan, yaitu Adam dan Hawa itu menjadi satu badan, yaitu menyatukan tubuhnya sampai mengembangbiakan keturunan, dan menyatukan setan iblis untuk menjadi suami istri dan yang akan menurunkan keturunan termasuk bangsa jin Payul dan Bayul yang disatukan oleh tali ikatan Tuhan atau perkawinan dan mengembangbiakan turunan. Kita harus tahu jadi di Lauhi Mahfuz hukum yang pertama, kitab yang ada di Lauhi Mahfuz tentang hukum perkawinan, yaitu menyatukan 2 insan pasangan yang akan menyatu tubuh sampai mengembangbiakan turunan. Maka perkawinan itu sakral atau suci, jangan dibuat main-main, karena menyatukan 2 hati yang saling mencintai dalam tali ikatan Tuhan atau ikatan suci yang nantinya akan mengembangbiakan turunan. Tapi sekarang banyak ya manusia menghiraukan hukum perkawinan atau menjadi candaan perkawinan itu dibuat main-main, 1 bulan cerai, 2 bulan perkawinan cerai, sampai ada yang kawin kontrak. Itu berdosa loh. Karena apa? Karena hukum perkawinan, hukum yang pertama kali Tuhan ciptakan di Lauhi Mahfuz yang bernama kitab Lauhi Mahfuz. Nah, setelah Adam dan Hawa, setan iblis membangkang aturan Tuhan di surga, Tuhan pun menurunkan mereka ke alam dunia, yaitu ke alam dunia. Setan iblis diturunkan ke alam dunia, Adam dan Hawa diturunkan ke alam dunia, dan Tuhan memberi pedoman kepada mereka, yaitu kitab Lauhi Mahfuz kepada Adam dan Hawa. Hei Adam dan Hawa, kau berada di alam dunia, tapi ada aturan dariku tentang kau berada di alam dunia. Nah, ini aturannya, yaitu kitab Lauhi Mahfuz diberikan kepada Adam. Cara apa? Cara
berumah tangga seperti Adam wajib memberi nafkah kepada Hawa, Hawa wajib melayani dan mendampingi Adam dari suka dan duka, yaitu terus menjalankan hukum mengurus anak dari usia bayi sampai usia dewasa, yaitu dewasa perempuan 17 tahun, dewasa lelaki 20 tahun, sampai kesananya berumah tangga. Kalau berumah tangga kan sudah bukan anak sanak, dan hukum jangan mengawinkan saudara sudah itu kan oleh Tuhan, sampai hukum pemerintahan, hukum cara perniagaan, hukum cara pengadilan, semua sudah diberikan kepada Adam dan Hawa, termasuk sewaktu itu kan anak Adam yaitu Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Karena apa? Karena keserakahannya pasangannya yang dikawinkan dengan Habil tersebut, dia murka dan membunuh Habil tersebut. Nah, itu dilaknat oleh Tuhan dan bagiannya neraka. Itu anak nabi yang pertama itu Adam, karena melanggar aturan Tuhan yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz dilabrak. Akhirnya dia pun dimurkai oleh Tuhan, anak nabi sendiri, ya, kita harus tahu. Nah, setelah Adam dan Hawa mengembang biakan turunan menjadi banyak, ya, setelah Adam dan Hawa tidak ada atau meninggal, ya, banyak kan turunannya, banyak yang mengingkari kitab Lauhul Mahfuz tersebut, banyak yang ingkar seperti hukum seksual dengan siapa saja, itu kan sudah mengingkari kitab Lauhul Mahfuz, ya. Dari zaman Nabi Adam kan sudah ada tata caranya, ya, cara seksual harus dengan siapa ada kan. Nah, terus turun kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa, ya, sewaktu itu melanggar aturan Tuhan, dan Tuhan pun menurunkan kitab tersebut kepada para nabi tersebut, yaitu kepada Nuh, kepada Hud, kepada Ibrahim, kepada Hud, ya. Diturunkan kitab yang dahulu diberikan kepada Adam tersebut, yaitu menjadi wahyu kepada para nabi tersebut untuk menyebarkan kepada kaumnya, supaya kaumnya masuk lagi ke aturan Tuhan, yaitu kitab Lauhul Mahfuz tersebut. Tapi banyak, ya, yang mengingkari ajaran-ajaran para nabi atau ajaran Tuhan yang diturunkan oleh Tuhan, kitab Lauhul Mahfuz, dan akhirnya dimurkai oleh Tuhan, ya, yang membangkang aturan Tuhan. Nah, termasuk Nabi Ibrahim pun Tuhan memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim itu kitab Lauhul Mahfuz yang diturunkan dahulu kepada Adam, ya. Dan Tuhan pun memberi wahyu kan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Baitul Maqdis, wahyu dari Tuhan yang bentuknya berbentuk sangkar, berbentuk bujur sangkar, barat berbentuk pura, selatan berbentuk vihara, timur berbentuk gereja, dan utara berbentuk masjid. Kenapa Tuhan memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim seperti itu? Karena Tuhan akan membagi kitab Lauhul Mahfuz tersebut menjadi 4 kitab suci. Jadi kitab Lauhul Mahfuz tersebut akan dibagi menjadi 4 kitab suci. Karena apa Tuhan akan berbagi menjadi 4 kitab suci? Karena keturunan Adam semakin banyak di alam dunia ini, maka dibagi menjadi 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Quran, yang diberikan kepada Rasul pilihan, yaitu Musa, Daud, Isa, dan Nabi Muhammad. Dan kita harus tahu, jadi hukum-hukum kehidupan yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz tersebut ada dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Karena Taurat, Zabur, Injil, dan Quran itu kitab Lauhul Mahfuz yang dipecah menjadi 4 karena manusia semakin banyak, begitu, ya, menjadi 4 pedoman hidup untuk manusia di alam dunia ini. Tapi tetap intinya kitab tersebut yaitu kitab Lauhul Mahfuz yang diciptakan di Lauhul Mahfuz yang pertama diciptakan untuk Adam dan Hawa. Makanya banyak, ya, yang salah memaknai tentang Lauhul Mahfuz. Banyak yang memaknai seperti ini, kita mah sudah ada takdirnya, kita masuk surga, sudah ketentuan Tuhan di Lauhul Mahfuznya, kita masuk neraka, sudah ketentuan Tuhan di Lauhul Mahfuznya, kita mati begini, kita sudah ada ketentuan di Lauhul Mahfuz. Dan banyak yang salah mana, padahal bukan itu maknanya. Yang disebut sudah ada catatan Lauhul Mahfuz itu, kitab Lauhul Mahfuz itu tentang hukum-hukum kehidupan di alam dunia ini sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz, saudara. Seperti hukum perkawinan kan ada caranya, hukum rumah tangga, hukum mengurus anak, hukum berniaga atau usaha, pengadilan, kepemerintahan, cara membangun rumah, cara cara bab warisan, pembagian harta, dan sebagainya. Sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz yang disebut kitab Lauhul Mahfuz yang dipecah oleh Tuhan menjadi 4 kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Kita harus tahu, saudara,
Jangan salah memahami tentang Lauhul Mahfuz. Jadi aturan-aturan kehidupan itu sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz atau yang disebut kitab Lauhul Mahfuz yang dipecah menjadi 4 kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Kita harus tahu ya. Nah, inilah ya tentang kitab Lauhul Mahfuz yang dahulu diturunkan kepada Adam dan Hawa.